Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalkan saya Muhammad Alfian, UT Jakarta dengan NIM 0529754119. Pada video ini saya akan menjelaskan tugas kedua dari mata kuliah Programan berbasis desktop yang melanjutkan dari program aplikasi restoran sederhana menggunakan bahasa Java. Jadi pada tugas kedua kali ini sebetulnya kurang lebih mirip dengan tugas yang pertama, hanya saja ada beberapa tambahan mengenai struktur keputusan dan juga beberapa fungsi pengulangan ya di tugas dua kali ini. Baik, kita coba baca soalnya dulu. Di sini kita diharapkan untuk bisa menggunakan tipe data, variabel, identifier, dan keyword pada class, kemudian objek dan juga metode. Mengimplementasikan array dan string dalam metode, kemudian mengimplementasikan struktur keputusan seperti if else, if, kemudian switch case, nest if ya, if bersarang dan bertingkat, kemudian juga ada juga struktur keputusan for each, while, dan do while. Nah, di sini untuk programnya sendiri memang hampir sama dengan video sebelumnya di tugas pertama, yaitu untuk pembuatan aplikasi sederhana di sebuah restoran makanan. Input pemesanan menu restoran, juga menghitung total biaya, bahkan di sini diskon dan penawaran juga sama, yaitu diskon 10% untuk nilai pesanan 100.000 dan juga beli satu gratis satu untuk minuman yang melebihi nilai pesanan 50.000. Mencetak struk pesanan juga sama dengan tugas video pertama, dan di sini ada perbedaan, yaitu ada penambahan menu manajemen aplikasi ya. Jadi pada program sederhana tersebut diharapkan ada tampilan untuk proses manajemen menunya ya. Di sini ada navigasi, kemudian bisa menghapus data dan mengubah data ya, memunculkan daftar menu, dan kemudian menginput nomor menu tersebut. Ada proses konfirmasi sebelum programnya dieksekusi juga ya. Kemudian ketika itu perubahan tidak ada, maka input teks dari pilihan menu yang tidak ada tersebut akan meminta input kembali ya. Jadi di sini soalnya sudah jelas ada manajemen menu dan juga proses yang mengkonfirmasi dari apa yang akan dilakukan navigasinya. Nah, oke, kita langsung saja ke proses pembuatan atau proses simulasi program tersebut. Oke, pada tugas atau pada soal kita diminta untuk membuat dua kelas utama, yaitu kelas menu untuk merepresentasikan pilihan-pilihan atau daftar menu yang ada, dan juga kelas main, di mana kelas main ini memang berisi fungsi-fungsi, metode, dan juga sintaks di program aplikasi restoran tersebut. Ya, di kelas menu ini memang atribut nama kita menggunakan data string, kemudian integer untuk tipe data harga, dan juga string kembali untuk kategori baik makanan dan minuman nantinya. Baik, selanjutnya kita ke kelas yang utama ya, kelas main.java. Di sini saya menggunakan beberapa library yang bertujuan untuk memformat beberapa data yang akan ditampilkan oleh aplikasi. Di antaranya format ini dan lokal kita menggunakan rupiah ya, dan juga untuk menggunakan separator titik supaya lebih rapi ya. Jadi setiap angka per 1000 nanti ada pembatas titiknya. Kemudian scanner untuk menerima input dari keyboard, dan juga password field di sini untuk menginput password supaya dia dimasking seperti itu ya, tidak langsung terlihat. Dan option pane ini untuk menempelkan pop-up import passwordnya ya. Jadi untuk pop-up passwordnya nanti menggunakan library yang option pane. Oke, selanjutnya di sini ada public class main ya. Di sini adalah kelas utama yang menjalankan seluruh alur programnya, mulai dari login,
kemudian menu pesanan, manajemen menu, penghitungan total sampai cetak struk ini adalah di public class yang main ini yang utama ya, sesuai dengan tadi file name-nya ya. Selanjutnya kita deklarasi dulu variabel dan array-nya ya. Di sini sintaks untuk scanner input ya, di sini untuk membaca input, dan tadi sudah di atas dijelaskan scanner library juga untuk menginput di sini. Kemudian daftar menu ini adalah array yang digunakan untuk menyimpan data menu restoran. Dengan di sini saya masukkan kapasitasnya 50, jadi maksimal kita buat 50 dulu misalnya gitu ya, karena kan pada soal sebetulnya minimal 4 untuk masing-masing kategori, tapi kita maksimalkan di sini 50 misalnya. Kemudian ada array juga di sini, draft menu ya. Kemudian untuk draft kategori, draft harga, dan draft jumlah ini digunakan untuk menyimpan data sementara atau menu subtotal nanti sebelum diselesaikan cetakan pesanannya. Kemudian di sini juga ada jumlah menu dan jumlah draft 0 ya. Ini akan digunakan untuk menghitung jumlah menu yang tersimpan dan juga untuk menghitung jumlah pesanan sementara gitu ya. Lanjut. Di sini ada metode pertama yang dijalankan, yaitu public static void main string ya. Di dalamnya ada isi menu awal. Nah, metode ini dipanggil nantinya untuk mengisi menu awal restoran ya, mengisi menu awal restorannya. Nah, kemudian ada struktur do dan while di sini ya. Ada struktur do dan while ini untuk pengulangan, fungsinya agar program terus berjalan selama programnya belum ditutup. Jadi selama belum close, programnya akan terus berulang ke menu awal ini. Untuk selanjutnya di sini ada metode login system yang digunakan untuk proses login aplikasi. Di dalamnya user nanti akan diminta menggunakan username dan juga password, karena ada menu manajemen restoran ya, manajemen aplikasi restoran tadi. Di sini di depan kita gunakan sistem login untuk bisa memproteksi user-user yang memang tidak berkepentingan, sehingga diasumsikan bahwa program yang akan juga digunakan oleh yang tidak bisa memiliki hak akses merubah menu, maka di sini kita menggunakan sistem login. Nah, kemudian di dalamnya juga nanti user dia akan diminta untuk mengisikan username dan juga password ya. Di sini password dan username-nya sudah kita setting. Contoh kita gunakan nama saya sendiri, username-nya Alfian dan juga passwordnya 1234 misalnya. Nanti kalau berhasil dia akan menampilkan berhasil. Dan kalau misalnya ada salah ya, di sini ada struktur keputusan, jika nanti ada salah else, dia akan menggunakan keterangan username atau passwordnya salah jika tidak sesuai dengan username dan password yang dimasukkan di sini. Baik, di sini selanjutnya ada metode isi menu awal ya. Ini adalah metode yang akan dipanggil untuk menampilkan menu default restoran yang sudah tersimpan sebelumnya, sebelum dilakukan perubahan-perubahan di manajemen aplikasi restorannya. Di sini saya coba masukkan minimal 4 menu ya. Nasi goreng, mie ayam, ayam geprek, soto ayam, dan minumannya ada es teh manis, es jeruk, kopi susu, dan juga air mineral ya. 4 kategori makanan dan juga 4 kategori minuman minimal sesuai dengan isi soal. Oke, nah di sini ada metode lagi, tampilkan menu awal. Nanti akan menampilkan 4 menu awal atau parent menu yang akan tampil pertama kali ketika diloginkan ya, sistemnya diloginkan. Ini pertama kali akan menampilkan menu pesanan ya, menu dan pemesanan yang isinya nanti akan ada daftar makanan dan minuman yang sudah diisi datanya sebelumnya secara default. Kemudian nomor 2 ada manajemen menu. Nah ini yang menu tambahan yang berbeda dari tugas sebelumnya, di mana nanti manajemen ini difungsikan untuk bisa mengubah atau melakukan manajemen menu, baik penambahan, pengurangan, penghapusan dari data makanan dan minuman yang akan kita tampilkan. Di sini juga ada menu logout. Ini fungsinya untuk diasumsikan bahwa user akan berganti gitu ya, menu logout supaya nanti password
dan username ini menggunakan orang yang lain usernya, dan menu 4 ini adalah untuk keluar aplikasi. Nantinya aplikasi memang selain di logout juga akan dikeluarkan supaya tidak bisa diakses dan harus dijalankan ulang seperti itu. Sini kita menggunakan perulangan while ya. Perulangan while itu digunakan agar menu awal terus tampil sampai user nanti memilih logout dan juga keluar aplikasi ya. Maka dia akan berulang terus menampilkan menu awal ini sebelum dia di logout maupun di close aplikasinya. Kemudian di sini juga nanti ada switch ya. Switch ini nanti kita gunakan untuk menentukan aksi yang akan digunakan, pilihannya dari user. Case 1 menampilkan menu, kemudian selanjutnya dia akan mengecek password, kemudian melakukan logout, atau juga nanti terakhir adalah melakukan keluar aplikasi misalnya. Itu ya, dia akan mengecek proses-proses yang ada di pilihan-pilihan input yang dilakukan oleh user. Nah, di sini saya coba tambahkan metode proses draft tertunda, di mana nanti dia akan mengecek atau melakukan pengulangan jika nanti ada proses pesanan yang belum diselesaikan. Anggap misalnya menu atau pesanannya itu belum selesai, tapi ada user yang menginput keluar seperti itu, maka pesanan dianggap belum selesai. Jadi masih ada draft pesanan, dan itu nanti harus dilakukan penentuan ya, fungsi keputusan untuk apakah nanti pesanan itu akan dihapus atau dilanjutkan proses pesanannya seperti itu. Nah, ini akan draftnya ditampilkan nanti menggunakan draft pesanannya, dan dia akan menghitung subtotalnya yang tadi sudah dimasukkan ya. Subtotal dari pesanan sebelumnya yang menjadi draft tadi akan dihitung di sini. Selanjutnya cek password manajemen ya. Di sini juga ada metode cek password. Ini untuk memastikan bahwa proses-proses yang membutuhkan konfirmasi ini akan dilakukan pengecekan ya, terutama untuk melakukan manajemen menunya ya. Hapus draft juga nanti menggunakan cek password ini. Jadi setiap proses perubahan data harus memasukkan password yang mirip dengan passwordnya saat kita login, misalnya kita settingnya di sini ya. Oke, menu pelanggan selanjutnya di sini akan menampilkan ketika nanti user memilih pesanannya, maka nanti dia harus memilih kategori ya, mini makanan maupun minuman, ada selesai atau cetak struk, kemudian ada kembali. Nah, bagian ini juga menggunakan switch pilihan ya, untuk memanggil kategori makanan dan juga minuman. Kemudian di sini juga ada konfirmasi jika nanti pesanannya belum diinput, ternyata user salah pencet misalnya, itu akan menampilkan alert atau informasi belum ada pesanan dan harus memesan terlebih dahulu jika jumlah angka pesanannya itu 0 ya. Ya, selanjutnya di sini ada metode tampilkan menu by kategori ya, string kategori. Metode ini digunakan untuk menampilkan menu berdasarkan kategori. Parameter string digunakan untuk menampilkan menu berdasarkan kategorinya ya, yang berisi nilai makanan dan minuman tadi. Di dalam metode ini juga terdapat array indeks menu ya. Indeks menu array tadi ini digunakan untuk menyimpan indeks asli menu yang sesuai dengan kategorinya. Lalu terdapat for integer i sama dengan 0, lebih kecil dari jumlah menu. Nah, ini pengulangan ya, for-nya dilakukan pengulangan untuk membaca seluruh data menu. Dan juga ada pengecekan di sini dengan daftar menu. Ini juga ada pengecekan daftar menu kategori equal ignore. Nah, jadi di sini hanya menu dengan kategori yang sesuai yang akan ditampilkan. Jadi kalau misalnya user memilih kategori makanan, hanya menampilkan makanan. Kalau user memilih minuman, hanya menampilkan minuman saja. Jadi tidak semua menu ditampilkan. Oke.
Selanjutnya di sini ada metode tampilkan manajemen menunya ya. Tampilkan manajemen menu. Nah, ini yang tadi sesuai soal tugas di nomor 5, di mana manajemen menu ini bisa untuk melakukan modifikasi menu-menu yang sudah ada, untuk melihat, menambah, mengubah menu-menu, harga menu, hapus menu, dan juga ada pilihan kembali. Di sini switch, ada switch ya. Ini untuk menentukan fungsi yang akan dijalankan yang mana ya, 1, 2, 3, atau 4, dan 5, dan seterusnya. Kita menggunakan fungsi switch di sini. Oke, kemudian ada tampilkan semua menu ya. Tampilkan semua menu ini untuk menampilkan seluruh daftar menu yang ada di sistem ya. Ini makanan dan minuman seluruhnya akan menampilkan seluruh menu ya. Kalau kita memilih nanti nomor 1 ya, lihat menu, di sini akan menampilkan semua menu yang ada di daftar. Selanjutnya ada tambah menu ya. Tambah menu itu kita menggunakan di sini metode tambah menu untuk menambahkan menu yang baru ya. Di sini program akan mengecek kapasitas atau array yang tadi dimasukkan ya. Misalnya sudah lebih dari 50 menu, karena tadi kita masukkan angka array-nya itu maksimum di angka 50, maka dia akan mengecek dulu apakah list menu itu penuh atau belum. Oke, selanjutnya jika masih cukup dan belum penuh list daftar menunya, maka sistem akan menampilkan kategori ya. Kategori untuk menambah menu tadi, baik ditambah di makanan maupun penambahannya dari minuman. Di sini kita menggunakan juga nest if ya, if dan juga else if untuk struktur keputusan. Dan di sini juga nanti ada metode untuk mengubah harga menu ya. Untuk mengubah harga menu ini program akan menampilkan semua menunya dulu ya. Program akan menampilkan semua menunya dulu, kemudian harus memilih nomor yang akan diubah ya. Akan menampilkan nomor-nomor dari menu yang akan ditampilkan. Oke. Kemudian jika indeksnya itu tidak ditemukan atau nomornya tidak sesuai, di sini kita tampilkan bahwa menunya tidak tersedia menggunakan indeks -1 seperti ini ya. Kemudian jika memang akan ditemukan, akan perulangan ya. Di sini akan perulangan. Jika memang indeksnya ditemukan, maka user bisa melakukan harga baru. Di sini harga baru ya, masukkan harga baru ya. Harga barunya ini tidak boleh lebih kecil daripada 0. Maka kalau misalnya harganya tidak valid, dia akan memunculkan info tidak valid. Nah, jika berhasil, maka dia akan berhasil dirubah. Untuk menghapus menu ini metodenya kurang lebih sama apa yang dilakukan dengan perubahan harga tadi. Sistem akan membaca dulu seluruh menu yang ada, menampilkan menunya, kemudian seluruh indeksnya ini akan dibaca oleh sistem. Jika indeksnya valid atau ada ya, maka data menu bisa dihapus dengan cara menggeser array yang ada gitu ya. Maka arraynya akan digeser supaya nanti nomornya juga bisa berurutan sesuai dengan data yang sudah dihapus sebelumnya. Baik, berikutnya di sini ada metode cari indeks nomor tampil ya. Metode ini digunakan untuk mencari indeks asli dari nomor yang akan tampil. Karena daftar menu yang ditampilkan berdasarkan kategori, maka nomor tampilan tidak selalu sama dengan indeks array-nya. Metode ini mengecek makanan dan mengecek makanan terlebih dahulu ya. Dia akan mengecek makanan terlebih dahulu, lalu minuman. Jika nomor yang dipilih cocok, metode akan mengembalikan indeks array-nya. Nah, kemudian jika tidak ditemukan, metode mengembalikan. Ya, untuk selanjutnya di sini ada metode untuk menampilkan subtotal sementara yang fungsinya nanti ini sebagai user, karena ada beberapa skema diskon, harga, reminder promo, ini fungsinya untuk menampilkan informasi jika ingin menambah pesanan supaya sesuai dengan nilai atau jumlah dari promosi yang akan dilakukan ya.
Baik, di sini selanjutnya terakhir mungkin ya, yang supaya mempersingkat waktu, di sini kita ada metode cetak struk. Ini akan terakhir jika pesanan diselesaikan, maka dia akan subtotal seluruh harganya, baik dari kategori makanan maupun minuman. Jika nanti dia ada skema-skema diskon yang mencapai minimum yang sesuai pesanan, contoh misalnya kalau ada nilai pesanan di atas 100.000 misalnya ya, maka akan ada diskon 10% atau 0,10 dikalikan dengan subtotalnya tadi. Dan juga misalnya di sini ada perhitungan ya, pajak ya. Pajak ini dikalikan 10%, kemudian ada biaya layanan misalnya 2.000, dan juga nanti baru ditotalkan semuanya. Seperti itu. Selanjutnya coba kita simulasikan untuk running file main yang tadi sudah kita buat. Oke, ini pertama kita login tadi ya, karena sudah menggunakan sistem login di sini. Ya, tadi password username-nya adalah Alfian. Nah, ini passwordnya akan muncul pop-up. Coba kita cari pop-up-nya. Oke. Nah, ini pop-up-nya untuk masukkan password ya, di masking. Kemudian kita enter. Nah, jika berhasil login, maka sistem akan menampilkan parents menu yang ada di sini. Ya, kita coba pilih satu di sini. Nah, di sini akan menampilkan menu makanan dan minuman. Ya, contoh kita pilih makanan, maka dia akan menampilkan makanan. Kemudian kita pilih menunya misalnya 1 dan jumlahnya misalnya 2 seperti ini, maka dia akan menampilkan draft ya, draftnya seperti ini, draft pesanan dan juga reminder promo yang akan aktif seperti apa saat ini. Oke, jika kita pilih minuman contohnya, dia akan menampilkan minuman, dan kemudian kita pilih menunya dulu, misalnya kita pilih es jeruk. Oke, tadi karena salah input ada spasi ya, maka ini ya. Oke, selanjutnya kita masukkan kuantitasnya. Nah, kuantitasnya juga masuk di sini ya, akan muncul sebagai draft lagi. Tadi sudah pesan nasi goreng dan juga es jeruk seperti ini, dan ini akan ada reminder promo untuk coba tambah belanja lagi seperti itu ya. Untuk promo minumannya sudah aktif karena tadi minumannya sudah kita pilih, masukkan angkanya 2. Nah, jika kita kembali pada sini, sementara belum selesaikan pesanannya, maka di sini nanti akan ada draft tertunda ya. Di sini akan ada draft tertunda, maka kalau misalnya kita mau log out misalnya, maka ini akan menampilkan draft pesanan yang belum diselesaikan tadi. Jadi ini harus ditentukan keputusannya, apakah dilanjut selesaikan pesannya atau misalnya dihapus draft pesannya. Contoh misalnya kita sudah hapus, maka dia akan meminta password dan selanjutnya kita hapus misalnya ya. Nah, kalau sudah di reset dan dihapus seperti ini, berarti pesanannya sudah hilang. Kemudian kita coba untuk menu manajemen di nomor 2 ya. Ini yang tadi untuk bisa menghapus atau merubah-rubah data ya. Coba misalnya sini sudah tampil ya, kita lihat juga menunya misalnya ya, lihat menu. Nah, di sini ada daftar menu yang tampil. Setelah kita lihat menu, ada 4 makanan dan 4 minuman ya, dari nomor 1 hingga nomor 8. Misalnya kalau misalnya kita mau tambah menu, maka kita masukkan nomor 2. Kita mau tambahnya di makanan atau di minuman ya, kita tambah makanan atau minuman di sini ya. Maka di sini yang akan berjalan adalah metode tambah menu di sini ya. Oke, jika kita menambah makanan, kemudian kita masukkan nama makanannya, misalnya soto daging ya, karena soto ayam sudah ada misalnya. Kita masukkan soto daging dan kemudian kita masukkan harganya misalnya 25.000. Oke, maka coba kita lihat lagi menunya. Maka soto daging sudah masuk di nomor 5 gitu ya.
soto daging, dan juga kita misalnya tambahkan lagi minuman. Masukkan menunya, misalnya di sini ada sudah ada apa saja tadi, es teh manis, es jeruk, kopi susu, air mineral. Misalnya kita di sini masukkan soda susu gitu ya. Nah, ini kita masukkan harganya 10.000 ya misalnya. Nah, ini maka dia sudah berhasil ditambahkan soda susunya. Oke, kita lihat menunya. Nah, maka soda susunya sudah berhasil ditambahkan. Sekarang coba kita rubah harganya. Contoh, nasi goreng kita mau rubah harganya dari 25.000 misalnya ya. Pilih menu, ya kita akan rubah harganya. Nomor 3, makanan yang akan kita rubah, misalnya nasi goreng, kita rubah jadi 28.000 dari 25.000. Maka kita lihat lagi menunya. Di sini sudah berubah jadi 28.000. Seperti itu. Dan contoh misalnya sudah ubah harga, kita hapus menu. Ya, kita hapus menu. Contoh misalnya yang kita ingin hapus di sini adalah kopi susu misalnya ya. Kopi susu kita ingin hapus, kita pilih nomor 8. Nah, kita lihat lagi di sini kopi susu sudah hilang ya. Jadi cuma 9 dari tadi, listnya total 10, sekarang tinggal 9. Oke. Ini kembali ke parent menu ya. Ini selanjutnya ini kita bisa logout. Cetak pesanan dulu ya. Kita pilih menu makanan, kemudian ini sementara ada 112.000, kita pilih menu minuman, misalnya es teh manis, kualitas 4 gitu ya. Nah, ini kita selesaikan pesanannya. Oke, maka sudah selesai. Ini sudah selesai. Total pesanannya 136.000. Ada diskon 10% karena dia sudah lebih dari 100.000 ya. Dia ada diskon 10%. Kemudian ada promo es teh manisnya, ini subtotal ya, jadi dikurangi 1 ya, ada pajak, dan total bayarnya karena ada biaya lain 20.000, ini total bayarnya 141.400. Oke, kalau sudah, kita coba tes menu logout. Nah, kalau sudah logout, maka dia akan tampil ke sistem perulangan tadi. Kita menggunakan fungsi pengulangan ya, while. Jadi nanti harus menggunakan user kembali. Maka masukkan password lagi di sini. Ya, nanti bisa login lagi. Nah, terakhir keluar aplikasi. Oke, jika sudah keluar aplikasi ini, maka aplikasi harus di-running ulang. Ya, dijalankan ulang seperti itu. Mungkin itu saja presentasi tugas 2 pada video kali ini. Jika ada kekurangan kesalahan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.